ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita di hari ini masuk di bab baru lagi. Bab yang kelima dalam kitab shalah. Kata beliau babu fadli salatil jama'ati wa wujubiha. Bab keutamaan salat berjamaah dan wajibnya. Salat berjamaah ini pembahasan bagi laki-laki untuk salat berjamaah di masjid. Para ulama terjadi silang pendapat terkait dengan hukum salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Terkait dengan hukumnya. Tapi berdasarkan hadis-hadis sebentar yang kita akan baca, itu menunjukkan bahwa salat berjamaah ini hukumnya wajib. Bukan hanya sekedar sunnah bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, salat paling utama untuknya adalah dia salat di rumah. Tapi kalau dia mau ke masjid, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Sebagaimana nanti akan datang juga hadisnya. Kata beliau, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kita boleh dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salat berjamaah afdal lebih utama min salatil fardhi daripada salat sendiri. Keutamaannya, perbedaannya bisa 27 darajah. 27 derajat. Jadi 1 berbanding 27. Hadis ini yang beliau sebutkan yang pertama ini, di samping menunjukkan keutamaan salat berjamaah di masjid, ini jelas kalau menunjukkan itu. Tapi ini hadis dipakai oleh para ulama mengatakan salat berjamaah di masjid itu sunnah. Itu sunnah. Pakai hadis ini. Pertanyaan kita dari sisi mana penunjukannya? Bahwa ini hadis menunjukkan salat sunnah. Salatnya sunnah berjamaah. Karena Nabi mengatakan lebih utama. Berarti tidak apa-apa salat di rumah. Cuman kalau di masjid lebih utama. Paham sisinya? Ini yang mereka pakai. Tapi nanti kita baca hadis lagi yang berikutnya. Yang menunjukkan bahwa ini hanya menjelaskan keutamaan. Bukan menjelaskan sunnahnya. Ini hadis yang mereka pakai. Antum perlu tahu. Yang dipakai oleh mereka yang mengatakan sunnah. Adapun yang mengatakan wajib. Hadis berikutnya nanti. Insya Allah hadis ketiga. Kita baca dulu hadis yang kedua. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yaqtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salati man tadhara shalah. Ini juga hadis yang kedua yang dipakai oleh mereka untuk menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid sunnah. Salat berjamaah di masjid hukumnya adalah apa? Sunnah. Ini dalil yang dipakai. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul rajuli fil jamaah. Salatnya seorang lelaki
di dalam keadaan berjamaah tudha'af, akan dilipat gandakan. Ala sholati fi baiti, daripada dia sholat di rumahnya. Wa fi suqi, sholat di pasarnya. Khamsan wa isyrina di'fa, 25 derajat kali lipat. Jadi dibandingkan sholat di rumah, di pasar, itu 25 kali lipatan. Tadi 27 kali. Kalau ini 25. Demikian itu kata beliau, annahu idza tawaddo'a, apabila dia berwudu fahsanal wudu, dia memperbaiki wudunya, yaitu wudu yang baik, wudu yang sesuai dengan sunnah. Itu maksudnya wudu yang baik. Kemudian dia keluar ke masjid. Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali sholat. Dan tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat untuknya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, digugurkan darinya satu kesalahan. Fa idza shalla, kalau dia sholat, maka terus malaikat akan bersolawat kepadanya selama dia berada di musalla. Dia akan berkata, Allahumma sholli alaihi, ya Allah salawatlah, ya Allah bersolawatlah kepadanya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Walam yazal fi sholatin man tadhara sholah, dia akan terus dicatat sebagai orang yang sholat selama dia di musola, menanti sholat. Selama dia di musola menunggu sholat, itu tercatat sebagai orang yang sholat selama dia tidak kembali. Sama, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah itu jelas sekali. Bahkan keutamaan menunggu jamaah berikutnya lagi. Ketika sudah sholat berjamaah maghrib misalnya, ya, kemudian kita tidak keluar dari masjid sampai masuk isya, itu tercatat sholat pahalanya. Paham kan? Atau masuk waktu zuhur, kita tidak keluar dari masjid kecuali waktu asar setelah dilakukan, atau dari asar tidak keluar kecuali nanti setelah isya. Paham kan? Nah, ini akan tercatat sebagai orang yang sholat. Sebagai orang yang sholat. Dan kita lihat di sini, orang yang keluar ke masjid akan digugurkan dosanya. Satu langkah, satu kali digugurkan satu dosa. Satu langkah lagi diangkat derajatnya. Ini keutamaan sholat berjamaah. Ini keutamaan sholat berjamaah. Iya. Kemudian dalil berikutnya, hadis berikutnya kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asqalus sholawati 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr walau ya'lamu ma fiha la atauhuma walau habwa. Walaqad hamamtu an amuru bis sholati fatuqam thumma amur rajulan fayusalliya bin nasi thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-shalah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Ini dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan salat berjamaah hukumnya wajib. Salat berjamaah hukumnya adalah wajib. Ya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, asqalus sholawat 'alal munafikin, salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Tapi kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa yang ada pada keduanya, itu salat subuh dan salat isya, la atauhuma walau habwa, mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Terus kata Nabi, walaqad hamamtu, sungguh saya telah berkeinginan untuk memerintahkan solat di qomat, kemudian menyuruh seorang solat mengimami manusia. Summa antolik, kemudian saya akan pergi di orang-orang yang pergi bersama orang-orang, bersama mereka ada huzam min hatab. Bersama mereka ada ikatan kayu-kayu bakar. Ila kaum, akan pergi menuju sekelompok orang
la yashhaduna shalah, tidak ikut salat. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Saya akan membakar rumah mereka dengan api. Ini dibilang Nabi ancam akan membakar rumahnya dengan api bagi orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Apakah ini cocok untuk sunnah? Sunnah kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini diancam dengan dibakar rumahnya kalau tidak ikut. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Wajib. Menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Dan diantara juga dalil para ulama adalah ada ayat di surah An-Nisa terkait dengan perang. Terkait dengan perang. Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza kunta fihim. Kalau kamu berada di tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah. Kamu mendirikan bersama mereka salat. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu berjamaah. Wal ya'khudhu aslihatahum. Hendaklah mereka tetap memegang senjatanya. Fa idza sajadu, kalau mereka sujud, faliyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Kalau mereka sujud maka hendaklah sekelompok yang lain di belakang kalian melihat musuh. Kemudian datang setelah itu kelompok yang lain lagi. Ya. Lam yusallu, yang belum solat, wal yusallu ma'ak. Dan solat tetap bersolat bersamamu. Wal yaqudu hidrahum. Hendaklah mereka mengambil kehati-hatian mereka wa aslihatahum. Dan senjata-senjata mereka. Ini perang. Wajib solat berjamaah. Apalagi saat tidak ada perang. Paham ini? Perang saja Allah anjurkan untuk tetap sholat berjamaah. Dan nanti ada rincian cara sholatnya. Kalau sholat dalam keadaan perang, tergantung musuhnya itu di arah kiblat atau di belakang kiblat. Di arah kiblat atau di belakang kiblat. Nanti ada caranya. Di sini bukan mau mempraktekkan sholat khauf. Di sini yang kita inginkan adalah bahwa sholat berjamaah itu wajib. Bahkan dalam keadaan takut. Saat musuh mau menyerang. Kita wajib apa? Berjamaah. Ini apalagi di saat tidak dalam keadaan perang. Di saat tidak dalam keadaan perang. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Dan di samping dia wajib, dia memiliki keutamaan. Dia memiliki keutamaan. Adapun perempuan maka tidak wajib sholat berjamaah. Tapi kalau dia mau ke masjid tidak boleh dilarang. Kata beliau rahimallahu ta'ala babu hudurin nisa al-masjidah. Bab hadirnya perempuan ke masjid. Kata beliau an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'adanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha. Faqala Bilal ibn Abdullah wallahi lanamna'unna qal fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'a ma sami'tuhu sabbahu mitlahu qat wa qala ukhbiruka an rasulillahi wa taqulu wallahi lanamna'uhunna wa fi lafdhin li muslim la tamna'u ima Allahi masajidallah. Ini untuk perempuan. Kata beliau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imro'atuh, istri salah seorang dari kalian, ista'danat, meminta izin ilal masjid, untuk ke masjid, fala yamna'ha, maka tidak boleh dia menghalanginya. Abu Sulaiman, kalau istrinya antum nanti, kalau ada ya nanti. Dia minta izin ke masjid jangan dilarang. Ini kata Nabi SAW. Faqala Bilal ibn Abdullah, berkata Bilal ibn Abdullah anak beliau. Anak laki-lakinya Abdullah ibn Umar. Cucunya Umar ibn Khattab, namanya Bilal. Iya, ini para sahabat. Dia kasih nama anaknya Bilal. Karena padahal asal Bilal itu kan budak.
Paham kan? Bilal itu mantan budak. Tapi dia kasih nama anaknya karena punya keutamaan penghuni surga. Iya, kita kasih nama anak kita dengan nama-nama yang baik. Yang itu terkenal dengan orang-orang soleh. Berkata Bilal ibn Abdullah, wallah demi Allah, lanamna'uhun, saya akan melarangnya. Jadi bapaknya kan bilang bahwa belum menukil hadis dari Nabi, jangan kalian menahan istri kalian ke masjid. Tapi anaknya bilang demi Allah saya akan menahannya. Maka dia berkata, fa'aqbala alaihi Abdullah. Abdullah langsung menghadap kepadanya, maksudnya mengarah kan badannya kepadanya. Fasabbahu sabban sayyi'a. Dia mencelanya dengan celaan yang buruk. Sampai dikatakan oleh Abdullah yang meriwayatkan dan mendengarkan itu hadis. Ma sami'tuhu sabbahu mitlahu qat. Saya tidak pernah mendengarkan Abdullah bin Umar mencela seperti itu sebelumnya. Ini kemarahan karena sunnah. Kemarahan karena dia menolak hadis. Nabi bilang jangan dilarang, dia bilang demi Allah saya akan melarangnya. Maka Ibnu Umar memarahinya dengan kemarahan yang besar. Dan beliau berkata, mendidik anaknya. Ukhbiruka an Rasulillah. Saya menceritakan kepada kamu dari Rasulullah. Watakul sementara kamu bilang, wallahi lanamna'uhun. Demi Allah saya akan melarang mereka. Ini didikan bahwa kita tidak boleh di atas pandangan kita. Paham kan? Mungkin pandangan kita, kalau dia ke masjid, ada fitnahnya, ada ininya, ada itunya. Paham kan? Langsung kita larang. Tidak boleh. Ini Rasulullah lebih tahu maslahat dan fitnahnya. Dan bersamaan dengan itu beliau berkata jangan dilarang. Dalam lafaz Imam Muslim dikatakan wala tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk masuk ke masjid Allah. Jangan melarang hamba perempuan Allah untuk masuk ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sholat berjamaah untuk perempuan di masjid itu tidaklah wajib. Tapi kalau dia meminta izin untuk ke masjid, maka hal itu diizinkan dan sholatnya sah. Sholatnya sah. Iya, ini yang disebutkan. Sampai di situ dulu. Yang setelahnya membahas sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Baru masuk di pembahasan adzan dan iqamah. Masuk pembahasan adzan dan iqamah. Ada pertanyaan?